Untuk masa pandemi ini kalau sekolah masih terdampak ya Pak. Kalau bercocok tanam gitu gimana Pak? Alhamdulillah selama 1 tahun ini tidak begitu dampak. Malah kalau di awal pandemi itu khususnya bawang merah itu malah ada kenaikan harga yang cukup gimana ya, bikin petani tertawa gitu loh. Waktu awal itu harganya sampai 30.000 itu. Iya. Kalau Bapak sekarang sempat panen itu? Sempat. Wih. Kalau ini kan stabil 15.000 untuk saat ini. Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam. Namanya siapa Pak? Saya Joko Prayitno, Pak. Dari mana Pak? Dari Laju Banjarjo. Bapak di sini menjadi guru ya Pak? Guru? Ya, sini guru sejak tahun 2003. 2003? Ya, waktu masih honorer. Terus angkatan juga di sini. Oh, tahun jadi 2014 di sini Pak. ya. Wah. 2014 baru angkatan. Iya Pak. Bapak kan juga petani kan? Iya, kalau sore Mbak. Kan eman timbang daripada waktunya terbuang. Iya. Kan juga sekolah sama rumah dekat. Bertani sama profesi guru ini laman mana Pak? Duluan mana? Kalau bertani kan saya ikut orang tua. Jadi sejak kecil sudah ikut, sejak SMP sudah belajar, mengikuti, lulus, masuk sekolah sini juga. Ya sampai kan tetap bertani sampai sekarang. Jadi hampir berimbang lah. Tapi yang jelas ya dulu taninya gitu. Terus cara ngatur waktunya itu gimana Pak? Bertani sama ini. Kalau dari segi pengolahan saya ada tenaga bantu. Terus kalau perawatan saya sendiri. Jadi pagi setelah sholat subuh biasanya saya ke sawah atau ke ladang untuk nyemprot gitu. Terus nanti jam 6:30 saya harus pulang terus ke sekolahan sini, kan maksudnya jam 7. Jadi 6:30 saya sudah harus di sekolahan sini. Gitu ya Pak. Terus sore balik lagi gitu. Bertani. Iya. Iya Pak. Tani kan beda sama ternak kan Pak. Waktunya itu fleksibel, jadi bisa diatur. Bisa diatur kalau iya, bertani. Berternak kan harus suatu keharusan. Iya. Iya Pak. Jadi nggak mengganggu ya Pak sama proses mengajar ini. Alhamdulillah selama ini enggak. Untuk masa pandemi ini kalau sekolah masih terdampak ya Pak. Kalau bercocok tanam gitu gimana Pak? Alhamdulillah selama 1 tahun ini tidak begitu dampak. Malah kalau di awal pandemi itu khususnya bawang merah itu malah ada kenaikan harga yang cukup gimana ya, bikin petani tertawa gitu loh. Waktu awal itu harganya sampai 30.000 itu. Iya. Kalau Bapak sekarang sempat panen itu? Sempat. Wih. Kalau ini kan stabil 15.000 untuk saat ini. Jadi ya untuk yang jelas untuk cocok tanamnya tidak terganggu. Malah itu di awal-awal para petani senang. Kalau sekarang Lombok ini yang senang. Cabe ya? Iya, cabe. Bentar. Bali itu jenisnya agak besar dan bulat. Itu beda dengan Thailand itu agak apa ya, merahnya kurang gitu loh. Terus bentuknya juga loncong. Kalau masalah harga perbedaannya? Dari harga bibit mahal Thailand. Cuma kapasitas jumlah bibitnya itu lebih sedikit. Misalkan Bali 2 kintal, Thailand cukup 60 kilo. Gitu ya Pak. Harga panen mahal Balinya.
Jadi yang dipanen tadi pagi itu jenis Bali, ya. Kalau pemasarannya langsung di itu ya Pak, didatangi orang Iya, pedagang. ada pedagang datang, kemudian ada juga petani-petani yang lain untuk jadikan bibit. Iya. Kalau pemasarannya sampai kemana-mana Pak? Kalau saya dengar untuk pedagang sini itu ada yang kirim sampai Boyolali. Boyolali? Iya, ke Boyolali yang banyak. Itu musim panen bulan 9 biasanya. Bulan 9 kan sana panen tembakau biasanya. Musim panennya itu berapa kali Pak dalam setahun? Kalau daerah ini setahun 3 kali lah. Di sini. Itu khusus bawang merah? Iya, setahun 3 kali. Setahun 3 kali, iya. Sawah 1 kali, di ladang 2 kali. Perbedaannya di sawah sama di ladang apa Pak? Kalau sawah airnya kan perawatannya, iya kita airnya ngatur sendiri lah. Tapi kalau di ladang, ya curah hujan itu. Jadi tak ada hujan. Kalau Bapak sendiri pengalamannya pernah gagal panen nggak Pak? Oh ya pernah Pak. Pernah. Nggih. Pernah namanya nanam itu nggih. Yang banyak di musim penghujan biasanya. Itu karena pengaruh cuaca, curah hujan yang tinggi biasanya. Itu khusus bawang merah. Iya. Untuk bawang merahnya. Ya. Terus kalau masalah penyakitnya bawang merah sendiri ada Pak? Iya itu ada. Di daun yang sampai sekarang penanggulannya sulit itu radal sama moler itu. 2 jenis penyakit itu. Tapi pencegahan bisa. Dengan cara apa Pak? Ya pengobatan. Ada obatnya, berarti sudah ada obatnya Pak? Belum cuma penggunaan fungisidanya harus berlebih gitu loh. Itu. Tapi ya tidak semua petani ketika nyepray atau ngobat itu gunakannya berlebihan gitu. Kan biasanya waktu perawatan itu kendalanya di biaya. Gitu. Jadi itu kembali lagi kayak yang modalnya sudah besar cukup ya bisa lah menanggung. Gitu. Untuk modalnya sendiri Pak? Petani modalnya sendiri. Mulai dari berapa Pak? Tergantung bibit sama lahan. Iya. Tergantung lahan. Kalau yang seperti panen tadi pagi itu misalkan bibitnya 2 kintal, harga dulu 20.000 berarti 4 juta untuk bibitnya saja. Terus pengolahannya mungkin 500.000 lah untuk pengolahan. Itu sampai panen ya Pak? Oh ya enggak, pengolahan awal. Ya, sampai panen sekitar tenaga loh ya. Iya. Itu sampai panen sekitar 1 juta lah. Terus nanti dikalkulasi sama hasil panennya. Iya. Terus kalau untuk Bapak sendiri gimana sih Pak jadi petani yang sukses? Kuncinya gimana Pak? Untuk petani sukses gimana ya? Ya butuh letah yang jelas. Disiplin, yang jelas untuk petani itu harus disiplin. Oh gitu ya Pak. Iya, kalau tidak disiplin terus perawatannya kurang ya gagal terus ya Pak. Itu ya. Kalau yang saya amati seperti itu. Banyak teman-teman itu yang pada waktu perawatan kurang disiplin ya akhirnya gagal. Tapi di sini mayoritas sudah banyak yang berhasil lah. Sama itu ya Pak, kalau petani harus siap naik turunnya harga. Iya. Pasaran. Biasanya kalau prinsipnya itu petani yang penting kan barangnya bagus. Masalah harga itu sudah belakangan. Nah, ya. Kualitas. Iya, yang penting itu. Terus kalau sekarang ini Pak, motivasi Bapak buat petani yang lain atau generasi petani muda itu gimana Pak?
ke depannya? Untuk motivasinya gimana ya? Kalau saya itu ya mengajak, kebetulan saya juga di pengurus kelompok tani ya. Oh, Bapak pengurus kelompok Iya, tani. iya. Itu ke teman-teman ya, pokoknya jangan bosan-bosan bertani lah. Kalau kita bandingkan, biasanya cari kerja juga sulit ya. Ayolah, lahan yang ada ini kita manfaatkan dengan sebetul-betulnya, sebaik-baiknya. Lebih-lebih daerah sini kan untuk palawijanya, hortikulturanya ya, itu juga sangat sudah terkenal, juga sudah maju. Apa khusus dusun sini sering didatangi sosialisasi atau gimana gitu, Pak? Kalau dari dinas pertanian khususnya PPL sering, Oh, sering ya. Sering. Ngasih pelatihan gitu. Enggak, namanya sosialisasi ya. Penanggulangan hama itu yang sering. Iya. Gitu. Dari dinas terkait khususnya PPL itu hanya sosialisasi yang ya, itu ya hampir, misalkan musim tanam padi sawit ini ya cara penanggulan hama ya, tikus gitu, terus wereng gitu. Sering ya Pak kesini? Sering, untuk PPL-nya sering. Kebetulan di kelompok kami juga ada usaha untuk apa itu, jual beli fungisida, insek itu. Jadi ada kelompoknya gitu ya, iya. Pak? Kalau nggak salah ya, Sengantang ini yang kelompok tani yang punya usaha jual beli obat ya di kelompok sini saja. Iya. Biar apa ya, tidak selalu menggantungkan bantuan, itu loh harapannya kemarin dari teman-teman. Jadi kalau punya usaha kan enak ya Pak, bisa sendiri berkembang lah. Iya. Untuk hasil petani atau ini jadi guru ini selama pandemi gimana Pak? Dampak ke keluarga lah, ke anak, ke istri gitu gimana? Double ya Mbak. Oh, enak Pak kalau double. Berarti sama-sama berjalan. Untuk khususnya petani gimana Pak? Selama pandemi ini? Iya. Kebetulan selama pandemi ini banyak hasil yang cukup apa ya, terlihat lah gitu loh. Iya, bahkan ya banyak yang iri malah enak jadi guru, jadi tani. Oh iya Pak, pasti orang lihatnya gitu. Iya. Sama-sama jalan. Iya. Kan keuntungannya double-double. Iya. Masa pandemi yang penting kita ke ladang bawa HP. Nanti tugasnya anak-anak sambil saya mengajar, istirahat, sambil iya. bertani gitu ya Pak. Ya selama proses di sini tidak terganggu, ya gitu aja saya jalankan. Tapi tetap untuk walaupun tidak masa pandemi, saya utamakan yang di sekolahan sih. Terlanjur apa ya, sumpah janji. Iya. Sumpah janji ke negara. Iya Pak. Iya. Tapi kan bertani juga itu bisa tadi. Iya. Pagi sama tenaga, sore. tenaga orang kan juga bisa Iya. ya Pak.